Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Bisa dengar suara saya? Bisa Bu Ayu. Baik, selamat pagi Pak Regi. Sudah bergabung ya Pak ya? Iya, selamat pagi semua, selamat pagi teman-teman. Baik. Teman-teman semuanya masih di hotel karantina atau sudah di tempat majikan ini? Mungkin ada yang mau bicara, silakan. Masih di karantina. Masih di karantina. Oke. Ada yang sudah di tempat majikan? Mungkin beberapa sudah ada ya. Di tempat majikan. Oke, ya. Yang di karantina sudah hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua ya. Hari kedua. Oke. Lancar ya kemarin ya perjalanannya dari Indonesia. Ini baru pertama ke Hong Kong atau sebelumnya sudah pernah? Baru pertama. Baru pertama. Nah, oke. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, saya buka acara Well-Pro pada pagi hari ini. Selamat pagi sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita bisa bertemu di kesempatan pagi hari ini di acara Welcoming Program KJRI Hong Kong. Seperti namanya, welcoming program pertama ini adalah untuk menyambut teman-teman semua yang akan segera bekerja di Hong Kong. Dan yang kedua, kami dari KJRI Hong Kong pertama ingin kenalan, kedua juga ingin memberikan informasi-informasi sebagai bekal teman-teman semua, sebagai dasar, sebagai pegangan teman-teman untuk bekerja dengan lebih baik lagi di Hong Kong. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita tahu, akan semakin kuat juga dasar kita ya, berpegangan kita untuk bekerja dengan lancar di Hong Kong, supaya kita tahu hak dan kewajiban kita baik sebagai pekerja migran Indonesia di Hong Kong ataupun juga sebagai bagian dari masyarakat di Hong Kong ini. Pada pagi hari ini saya akan ditemani dengan dua orang narasumber yang akan menyampaikan informasi-informasi yang penting tadi untuk teman-teman. Yang pertama adalah dengan Ibu Rike Purnamasari, Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong. Selamat pagi Ibu Rike. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi teman-teman semuanya. Dan berikutnya adalah Bapak Regi dari CIR. CIR ini adalah sebuah lembaga atau instansi di Hong Kong yang bergerak di bidang pemberdayaan juga untuk masyarakat migran yang ada di Hong Kong ya, terutama di bidang penerjemahan. Dan juga nanti CIR juga mengadakan berbagai kelas-kelas yang teman-teman juga bisa ikuti. Nanti akan di-share juga oleh Pak Regi. Baik, Selamat pagi teman-teman. Baik, tanpa berpanjang kata, mungkin pertama saya akan berikan kesempatan terlebih dulu kepada Ibu Rike untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Dipersilakan Ibu Rike. Terima kasih Bu Ayu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah luar biasa. Sebelum saya menjelaskan mengenai beberapa informasi penting yang teman-teman harus dapat ketahui sebelum bekerja di Hong Kong, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rike Purnamasari, saya adalah Konsul Tenaga Kerja KJRI Hong Kong. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan informasi-informasi dasar yang seluruh pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong harus ketahui. Bu Ayu atau admin bisa minta tolong share materi atau jadikan saya host.
Untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di tempat karantina, kami himbau karena ada hari-hari belakangan cukup banyak laporan terkait teman-teman yang terkena denda akibat tidak melaksanakan PCR tes pada hari yang sudah ditentukan oleh Pemprov. Untuk dendanya lumayan banyak, sebesar 10.000 Hong Kong dolar. Jadi kami himbau untuk memastikan bahwa teman-teman menerima surat pemberitahuan saat tiba di airport maupun saat keluar dari hotel karantina nantinya. Biasanya itu PCR bagi orang-orang yang sudah keluar dari tempat karantina dilaksanakan pada ke-12 setelah keluar dari karantina. Jadi harap diperhatikan banget. Seperti itu supaya untuk menghindari hal-hal Baik, Ibu Rike sepertinya sedang ada gangguan. masalah ya, lagi ada kendala ya. Baik, nggak apa-apa. Tersambung Ibu dan sudah jadi co-host juga Ibu. Oh, udah siap. Oh iya. Teman-teman sudah terlihat? Sudah Bu Rike. Siap. Sudah. Baik, salam hangat dari KJRI Hong Kong. Salam kenal juga dari Bapak Konsul Jenderal KJRI Hong Kong beserta jajaran dan staf yang ada di Causeway Bay. Nah, semua teman-teman harus tahu ya lokasi KJRI ada di mana. Ada di Causeway Bay. Untuk yang nanti sekiranya ke KJRI naik MTR itu bisa keluar dari exit F. Nah, untuk yang belum paham nanti silakan menggunakan Google Map. Oke, hal-hal penting yang harus dipahami saat bekerja di Hong Kong. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui nama agent, serta nama PT, serta staf yang biasa berhubungan dengan teman-teman. Nah, gimana cara tahunya agentnya? Biasanya nih kalau ditanya agentnya siapa itu Bu, agent yang di Wancai misalnya. Di Wancai itu agent banyak sekali. Nah, untuk mengetahui nama agennya teman-teman, harap dilihat di kontrak kerjanya. Nah, yang saat ini sedang memegang kontrak kerja, coba dibuka kontrak kerjanya. Di halaman paling belakang ada beberapa job yang tercantum di kontrak kerjanya. Biasanya itu ada job PT, job agen, dan job KJRI. Silakan dilihat di situ, nama agennya apa, nama PT-nya apa. Nah, itu teman-teman harap disimpan nama PT dan nama agen tersebut, serta nomor telepon yang biasa teman-teman kontak di PT maupun di agen. Kenapa kita harus mengetahui nama agen dan nama PT? Karena nanti akan terus bertanggung jawab untuk teman-teman saat bekerja di Hong Kong, sehingga banyak hal nanti yang teman-teman bisa dapatkan bantuan dari agen dan PT tersebut. Kita lanjutkan, poin penting yang kedua, simpan sendiri semua dokumen penting milik pribadi. Contoh apa? Paspor, Hong Kong ID atau KTP Hong Kong, kontrak kerja, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Seluruh dokumen penting tersebut harus disimpan oleh diri sendiri, oleh si pemiliknya. Tidak diperkenankan untuk dipinjamkan, apalagi dijadikan sebagai alat peminjaman uang khususnya, atau istilahnya digadaikan. Itu termasuk tindakan yang melanggar hukum. Nah, bagaimana kalau majikan atau agen yang
meminta untuk memegang dokumen-dokumen tersebut. Teman-teman berhak untuk menolak dan mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah hak sendiri dan harus disimpan oleh diri sendiri. Begitu. Nah, bagaimana kalau diancam? Nah, segera laporkan, boleh ke KJRI maupun ke Labor Department atau Departemen Tenaga Kerjanya Hong Kong. Nanti di akhir slide akan saya sebarkan nomor telepon yang bisa teman-teman kontak secara langsung. Oke, poin yang ketiga, pahami isi kontrak kerja. Nah, setiap orang itu pasti pegang kontrak kerja di Hong Kong. Sebelum bekerja di Hong Kong pasti tanda tangan kontrak kerja. Saya ingatkan agar memahami isi kontrak kerjanya sebaik-baiknya. Nah, sayangnya sampai hari ini kontrak kerja masih dalam versi bahasa Inggris, belum ada dalam versi bahasa Indonesia. Tapi ada teknologi yang bisa teman-teman gunakan, mungkin bisa menggunakan translator misalnya, atau bisa bertanya ke pihak agen maupun ke pihak PT. Tapi kalau kita analisa baik-baik, sebenarnya employment contract atau kontrak kerja ini bisa kita pahami secara mandiri sebenarnya. Baik, kita lihat satu persatu mungkin bagian-bagian dari kontrak kerja. Pada poin yang pertama di kontrak kerja berisi nama lengkap pekerja, nama majikan, alamat lengkap majikan, dan alamat di mana bekerja. Nah, pastikan teman-teman memang bekerja di majikan yang namanya tertulis di kontrak. Apakah kita boleh bekerja di majikan yang namanya tidak tertulis di kontrak? Misal di kontrak tertulis namanya Pak Budi, kita bekerjanya di Pak Johan. Pak Johan adalah adiknya Pak Budi. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Kita hanya dibolehkan bekerja di majikan yang namanya tertera di kontrak. Nah, begitu juga dengan alamat. Kita hanya diperkenankan di alamat yang tertulis di kontrak. Gimana Bu, kalau saya kerjanya 2 rumah misalnya, pagi saya kerja di alamat yang dikontrak, siangnya saya bekerja di rumah neneknya yang jaraknya sekian blok, itu juga tidak diperkenankan. Teman-teman boleh menolak, berhak menolak, dan harus menolak untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak tertera di kontrak. Kenapa kita menolak? Karena hal tersebut termasuk pelanggaran yang kalau apes nanti ketemu oleh petugas imigrasi juga dapat dikenai hukuman. Yang dikenai hukuman tidak hanya teman-teman saja, tetapi juga majikannya. Nah, ini hanya boleh bekerja di majikan yang namanya tertera di kontrak, tinggal dan bekerja di alamat yang tertera di kontrak. Baik, poin kedua di kontrak, ada tertera tanggal mulai kontrak kerja. Nah, silakan dilihat. Biasanya satu kontrak kerja untuk 2 tahun. Selanjutnya, poin selanjutnya yang ada di kontrak adalah himbauan bahwa setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang tidak tertera di kontrak. Di kontrak itu ada tertera poin-poin tugas-tugas yang teman-teman harus lakukan selama bekerja di majikan tersebut. Nah, harap dianalisa. Saya sih berharapnya sebelum teman-teman tanda tangan itu udah tahu tugas-tugasnya apa saja. Karena ketika kontrak ini sudah disepakati dan sudah ditandatangan oleh kedua belah pihak, majikan dan pekerja, maka dapat dikatakan bahwa teman-teman sudah menyetujui poin-poin yang tertera di dalam kontrak. Nah, apakah pekerjaannya sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam kontrak, itu teman-teman sendirilah yang tahu. Karena teman-teman sendiri yang berada di rumah majikan. Nah, kalau dapat tugas-tugas yang tidak sesuai dengan kontrak, itu gimana? Teman-teman segera laporkan ke agennya, atau jika agennya tidak respon, bisa juga nanti laporkan ke KJRI ataupun ke Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong. Apa contohnya? Banyak, lumayan banyak laporan-laporan yang kami terima
terkait tugas-tugas yang tidak sesuai dengan yang dikontrak. Contoh, di kontrak cuma dibilang tugasnya menjaga anak misalnya. Nggak taunya di rumah majikan ada tugas tambahan, menjaga 4 ekor anjing misalnya. Nah, yang 4 ekor anjing ini bukanlah tugas yang tertera di dalam kontrak yang harus teman-teman kerjakan. Apakah saya boleh menolak? Boleh. Boleh sekali untuk menolak. Boleh saya kerjakan, Bu, karena saya malas ribut. Juga boleh. Nah, itu kembali ke pribadinya masing-masing. Jika teman-teman ingin melakukan secara sukarela, itu kita kembalikan ke teman-teman. Tapi jika keberatan, teman-teman boleh menolak. Kita lanjutkan poin selanjutnya yang ada di dalam kontrak. Jumlah minimum gaji dan tunjangan makan. Kalau di Hong Kong tuh ditentukan untuk gaji minimum, gaji paling bawah seorang domestic helper sejumlah 4.630 Hong Kong dollar. Itu paling rendah. Gimana kalau majikan ngasih lebih? Misal majikan baik hati ngasih 6.000, ya nggak apa-apa. Karena yang paling bawahnya kan 4.630. Yang nggak bolehnya adalah di bawah 4.630. Di atas 4.630 itu diperbolehkan. Nah, kemudian jumlah tunjangan makan ada sebesar 1.172 Hong Kong dollar. Ingat, tunjangan makan ini didapatkan berupa uang jika teman-teman tidak mendapatkan makan gratis dari majikan. Lain, teman-teman membeli makanan sendiri, nggak ikut makan sama majikan. Tapi kalau makannya sudah ikut dengan majikan atau disediakan makanan gratis oleh majikan, maka tunjangan makan yang 1.173 Hong Kong dolar ini tidak berhak untuk teman-teman dapatkan lagi. Nah, pembayaran gaji dan pembayaran tunjangan makan ini dihimbau untuk selalu tepat waktu setiap bulannya. Majikan bisa diberikan batas untuk maksimal keterlambatan itu cuma 7 hari dari tanggal gajian. Contoh teman-teman gajian tanggal 10 setiap bulannya. Nah, mungkin majikan sedang ada kesulitan dan lain sebagainya, dibolehkan maksimal terlambat membayar gaji itu 7 hari. Berarti di tanggal 17 sudah harus dibayar. Bagaimana dengan majikan yang telat-telat bayar gaji? Atau ada juga majikan yang bayarnya dicicil misalnya. Gajinya 5.000 dicicil 1.000 minggu pertama, 1.000 minggu kedua. Nah, seperti itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Maka teman-teman harus segera laporkan. Laporkan ke siapa? Yang pertama laporkan ke agen dulu. Kalau agen tidak respon, laporkan ke KJRI. Atau boleh juga langsung lapor ke Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong. Jangan diam saja, jangan dimaklumi, jangan asal tenang saja. Jadi teman-teman harus berani untuk menyuarakan kalau hak-haknya tidak didapatkan. Poin selanjutnya, di poin ke-6 di dalam kontrak dibunyikan hak istirahat, libur, dan cuti seorang pekerja migran di Hong Kong. Nah, ada hak liburnya nih, enak nih di Hong Kong ya. Hak libur teman-teman ada 1 kali dalam seminggu atau dalam 7 hari teman-teman berhak mendapatkan 1 kali libur, 1 hari. 1 hari berarti 24 jam. Ya, jadi dalam 1 hari itu teman-teman boleh tidak bekerja. Ya, apakah harus di hari Minggu? Tidak. Hari liburnya bisa didapatkan hari apa saja. Yang penting dalam 7 hari itu 1 harinya libur. Nah, untuk hari liburnya kapan? Silakan disepakati bersama majikan. 24 jam. Bagaimana kalau majikan mintanya cuma siang aja, Bu, dari jam 8 sampai jam 6 sore misalnya. Nah, karena ketentuannya 24 jam,
teman-teman berhak untuk mendapatkan 24 jam. Ya, tapi seandainya teman-teman sukarela untuk cuma sesuai dengan yang disepakati bersama majikan, itu kita kembalikan lagi ke teman-teman berdasarkan kesediaan masing-masing. Kemudian, hak yang kedua, hari libur resmi dalam 1 tahun. Nah, kalau di Indonesia kita bilangnya tanggal merah. Di Hong Kong juga ada tanggal merahnya. Tahun lalu ada 12 hari tanggal merah di Hong Kong. Di tahun ini ada 13 hari. Nanti akan kami share di kolom chat 13 hari itu tanggal apa-apa aja. Nah, teman-teman juga berhak untuk libur bekerja di tanggal-tanggal merah tersebut. Ya, boleh tidak bekerja di tanggal-tanggal merah tersebut. Apa contoh tanggal merahnya? Contohnya hari kelahiran Buddha misalnya. Itu termasuk selebrasi resmi di Hong Kong. Nah, teman-teman boleh tidak bekerja di hari tersebut. Kemudian, hak selanjutnya ada hak cuti. Enak banget nih, ada cuti tahunan. Teman-teman berhak mendapatkan cuti tahunan, namun jika sudah bekerja 12 bulan berturut-turut di majikan yang sama. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu berubah-ubah ya. Di tahun pertama teman-teman mendapatkan 7 hari, di tahun kedua 7 hari, kemudian terus meningkat tuh. Tahun ketiga 8 hari, tahun keempat 9 hari, dan terus naik sampai maksimal ke 14 hari. Nah, syaratnya adalah sudah minimal 12 bulan bekerja dan di majikan yang sama. Selanjutnya poin yang ketujuh, di kontrak poin ke-7 dan ke-8, di kontrak dibunyikan tentang biaya keberangkatan dan biaya kepulangan. Nah, ingat biaya keberangkatan dan biaya kepulangan ditanggung oleh majikan. Berangkat dari kota domisili, pulang pun ke kota domisili. Yang tinggal di Malang misalnya, berangkatnya dari Malang, maka biaya keberangkatannya ditanggung majikan dari Malang sampai Hong Kong, pulangnya juga begitu, dari Hong Kong sampai Malang. Apakah boleh majikan membelikan cuma sampai Jakarta? Oh, pesawatnya cuma sampai Jakarta. Oh, kalau sampai Jakarta, berarti majikan juga harus menanggung biaya perjalanan darat dari Jakarta ke Malang, misalnya. Nah, selanjutnya, majikan juga berkewajiban untuk membayarkan biaya administrasi. Contoh apa? Contoh medical check up di Hong Kong, biaya pengesahan di KJRI, biaya visa, dan juga biaya asuransi. Kita lanjutkan. Poin yang ke-9 di dalam kontrak, adanya kompensasi untuk sakit ataupun kecelakaan kerja akibat bekerja. Ya, teman-teman yang sakit selama bekerja di Hong Kong ataupun mengalami kecelakaan kerja, biaya pengobatannya itu ditanggung oleh majikan. Oke? Jadi, kalau misalnya sakit, jangan takut-takut bilang ke majikan bahwa saya sedang sakit. Kalaupun berobat ke dokter, saya kasih tahu majikan bahwa teman-teman habis berobat ke dokter dengan biaya sekian-sekian. Nah, biaya sakit atau memang ada asuransi yang bisa digunakan di rumah sakit. Jadi, himbauan saya, kalau kondisinya sakit atau misalnya sedang bekerja, mengalami kecelakaan kerja, jangan diam-diam saja. Kasih tahu ke majikan. Nah, saya sakit Bu, tapi saya takut ngasih tahu, takut dipecat. Peraturan ketenagaan kerja di Hong Kong juga mengatur bahwa seorang pekerja tidak boleh dipecat oleh majikan dengan alasan sakit. Jadi jangan takut untuk melaporkan kondisi sakit ke majikan. Poin ke-10 di kontrak, ada hak teman-teman dan majikan untuk memutuskan kontrak, atau istilah teman-teman break kontrak, ya. Jadi kedua belah pihak, baik majikan maupun pekerja, sama-sama punya hak untuk memutuskan kontrak kerja tersebut.
ya, dengan alasan masing-masing tentunya. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan memberikan 1-month notice atau pemberitahuan 1 bulan sebelum berhenti bekerja. Nah, contoh teman-teman berniat untuk keluar di tanggal 10 September. Keluar dari rumah majikan 10 September. Maka di tanggal 10 Agustus teman-teman harus memberikan 1-month notice supaya bisa keluar di 10 September. Tapi udah nggak tahan banget, Bu. Saya udah nggak tahan nih bekerja di sini. Saya pengen keluar besok. Nah, boleh juga. Boleh keluar langsung. Tapi ada opsi yang kedua. Teman-teman harus membayarkan kompensasi 1-month notice sebesar 1 bulan gaji ke majikan. Begitu juga sebaliknya. Majikan misalnya udah ingin memutuskan kontrak dengan teman-teman, maka majikan harus memberikan 1-month notice ke teman-teman 1 bulan sebelum teman-teman dikeluarkan dari rumahnya. Tapi misalnya majikan ingin saat itu juga, maka majikan harus memberikan 1 bulan gaji ke teman-teman. Oke, selanjutnya, jika Anda diputus kontrak, pastikan saat keluar dari rumah majikan itu tidak membawa barang yang bukan hak dan milik pribadi. Jadi pastikan barang-barang yang kita bawa adalah barang-barang milik sendiri untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak kita inginkan. Baik, dari kontrak kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Hari pertama di rumah majikan. Untuk yang saat ini sudah di rumah majikan mungkin sudah melakukan ini ya. Untuk teman-teman yang saat ini berada di tempat karantina ini harap diingat-ingat. Apa hal-hal yang harus dilakukan saat pertama nyampai di rumah majikan? Poin yang pertama adalah teman-teman menanyakan tugas apa saja yang harus teman-teman lakukan dari hari ke hari. Ingat, tugas-tugasnya sudah diatur di kontrak. Seandainya ada tugas-tugas yang diberikan oleh majikan yang tidak tertera di kontrak, jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan majikan bahwa di kontrak tidak ada tugas tersebut. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan nggak enakan. Jadi harus berani untuk mengatakan bahwa tugas tersebut tidak terdapat di dalam kontrak. Kemudian yang kedua, cara menggunakan peralatan rumah tangga. Nah, ini nih menjadi shock nih terkadang buat kita orang baru di Hong Kong. Perbedaan peralatan rumah tangga di Indonesia dan di Hong Kong tuh jauh sekali. Di Indonesia kita masih serba manual nih. Masak kita masih pakai kayu atau kompor minyak misalnya. Nah, di rumah majikan udah berbeda, kompornya udah nggak kelihatan apinya. Nah, untuk menghindari kecelakaan kerja atau kerusakan-kerusakan peralatan tersebut, maka harap ditanyakan ke majikan cara menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Kalau masih belum paham, saya nggak paham-paham. Ya, tanya terus sampai paham. Nah, jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, selanjutnya yang harus ditanyakan ke majikan pada saat nyampai di rumah majikan adalah kesepakatan hari libur. Tadi saya sudah sampaikan setiap orang berhak untuk libur 1 kali dalam seminggu. Sepakati hari liburnya bersama majikan. Apakah di hari Minggu atau di hari kerjanya majikan. Selanjutnya yang harus disepakati adalah tanggal gajian. Nah, tanggal gajian ini karena menyangkut duit, menyangkut hal-hal yang sensitif, maka harus teman-teman sepakati dengan sedemikian rupa tanggal gajiannya tanggal berapa, kemudian kalau bisa buatkan bukti pembayaran atau daftar pembayaran gaji. Kalau majikan tidak menyediakan, maka teman-teman sediakan sendiri, tulis aja di buku tulis. Gaji setiap tanggal berapa, jumlahnya berapa, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, teman-teman harus menolak pekerjaan yang membahayakan diri sendiri. Contohnya yang difoto nih, disuruh membersihkan kaca jendela bagian luar apartemen, khususnya apartemen yang tinggi. Di Hong Kong kan apartemen tinggi-tinggi ya, jumlahnya puluhan lantai, belasan lantai.
Nah, biasanya kita cuma sanggup membersihkan bagian dalam kacanya. Bagian luar biasanya tuh berdebu. Disuruh oleh majikan tuh biar bersih. Teman-teman harus menolak. Kenapa? Karena melakukan pekerjaan seperti itu membahayakan nyawa sendiri. Sudah beberapa kejadian teman-teman yang mengerjakan pekerjaan seperti ini dan kemudian jatuh dari ketinggian. Nah, untuk menghindari hal tersebut, teman-teman harus menolak. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang akan membahayakan diri sendiri nantinya. Apa contoh pekerjaan yang membahayakan diri sendiri? Contoh lainnya ya. Contoh lainnya membantu majikan di tempat usahanya. Nah, itu salah satu pekerjaan yang membahayakan. Ada kemarin contoh teman kita PMI yang mengikuti arahan majikan untuk bekerja di warung jamu majikan, membantu meracik-racik jamu jualan majikannya. Nah, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pekerjaan tersebut sudah melanggar kontrak kerja atau visa kerja yang teman-teman dapatkan di Hong Kong. Jika ketahuan oleh petugas imigrasi, maka teman-teman dapat dikenai hukuman. Nah, itu makanya disebut sebagai pekerjaan yang berbahaya. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya, penyesuaian COVID-19. Sampai hari ini di Hong Kong, peraturan terkait COVID itu masih sangat ketat. Contoh apa? Kewajiban untuk vaksin. Nah, teman-teman yang datang ke Hong Kong, saya yakin nih vaksinnya sudah full 3 kali ya. Nah, jika kedepannya masih ada himbauan-himbauan untuk vaksin, maka teman-teman kami himbau untuk mengikuti. Karena vaksin itu nanti akan digunakan, akan berguna saat teman-teman melakukan perjalanan ataupun masuk ke sebuah tempat. Termasuk pasar basah atau pasar tradisional di Hong Kong juga harus menggunakan Live Home Safe. Live Home Safe itu adalah peduli lindunginya Indonesia. Nah, kalau vaksinnya belum lengkap, nanti Live Home Safe-nya akan berwarna merah. Kalau merah, teman-teman tidak bisa masuk ke ruangan tersebut. Yang kedua, selalu pakai masker dimanapun, saat di luar khususnya. Menggunakan masker dengan cara yang benar, jangan di dagu, apalagi cuma di mulut, hidungnya dilepasin, jangan begitu. Karena menggunakan masker, tidak menggunakan masker itu juga bisa dikenai denda di Hong Kong. Lumayan dendanya, 5.000 Hong Kong dolar, 1 bulan gaji. Sayang sekali, cuma gara-gara kita nggak pakai masker atau teledor, bayar 1 bulan gaji. Sayang banget ya. Kemudian, ketika di hotel karantina, ini khusus untuk yang saat ini masih di hotel karantina. Di dalam kamar ada telepon. Nah, kami ingatkan jangan menggunakan telepon tersebut untuk menelpon keluar. Apalagi menelpon ke Indonesia. Karena nanti saat keluar dari hotel, maka akan ditarik bayaran tuh, akan ditagih bayarannya. Selanjutnya, PCR setelah keluar dari karantina. Ini tadi di awal sudah saya ingatkan. Teman-teman, setiap orang yang datang, apakah di airport ataupun di hotel karantinanya, itu akan diberikan 1 lembar kertas peringatan yang mengingatkan bahwa teman-teman harus melakukan PCR test pada hari ke-12 setelah datang di Hong Kong. Nah, coba dilihat lagi. Memang kertas pemberitahuan tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi, walaupun dalam bahasa Inggris, tapi saya harap teman-teman dapat mencari tahu artinya, boleh ditanyakan ke agen ataupun ke PT, ataupun dicari pakai aplikasi, ditranslatekan menggunakan aplikasi. Hal ini untuk menghindari denda-denda yang tidak kita inginkan. Lupa tidak PCR pada hari yang ditentukan itu juga dendanya lumayan gede, 10.000 Hong Kong dolar, 2 bulan gaji, sayang sekali. Jadi kami himbau untuk aware dengan hal tersebut. Kemudian peraturan di Hong Kong juga mengatur tentang jumlah maksimal saat melakukan berkumpul-kumpul. Misal di hari libur, hari Minggu, kumpul-kumpul di Victoria Park, saat ini dibolehkan maksimal 4 orang.
dengan jarak yang diatur 1,5 meter dari satu orang ke orang yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan. Patuhi juga peraturan-peraturan setempat. Nah, kita di negara kita terbiasa santai, nyebrang di mana saja, nggak harus nunggu lampu hijau, lampu merah dulu, mau buang sampah di mana ingat ya. Tetapi di Hong Kong, hal-hal sederhana tersebut diatur dan ada sanksi yang menunggu jika kita langgar. Di layar ada 3 contoh peraturan yang menurut kita sederhana, tetapi di Hong Kong termasuk pelanggaran. Contoh yang pertama adalah ini di sebelah sini, ini karakter kita orang Indonesia nih, nggak bisa lihat kesempatan di mana yang rame kita langsung otomatis keingat, ini peluang duit gitu ya. Nah, tidak berjualan di pinggir jalan ataupun dimanapun. Teman-teman berjualan ketahuan melakukan aktivitas pekerjaan lain di Hong Kong selain domestic helper, itu termasuk pelanggaran. Termasuk seperti teman-teman kita yang di foto ini melakukan jual beli. Jual beli sederhana, kadang cuma jualan bakso, kerupuk. Nah, tapi itu termasuk pelanggaran, bisa dikenai sanksi dan mendapatkan hukuman penjara maupun denda. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya jangan coba-coba untuk berjualan dengan cara apapun. Selanjutnya, contoh yang kedua, menyeberang di tempatnya dan tunggu lampu tanda menyeberangnya berwarna hijau. Di contoh depan, ini adalah contoh yang tidak baik. Orang-orang ini menyeberang saat lampu pejalan kakinya masih berwarna merah. Plus bisa dikenai denda juga. Dan tentunya mengancam keselamatan diri kita sendiri. Kemudian contoh lainnya, membuang sampah di tempatnya. Bisa dilihat jalanan Hong Kong itu sangat bersih sekali. Karena di jarak beberapa meter tersedia tempat sampah. Walaupun bukan berupa tong, tapi biasanya tuh di tiang-tiang tuh ditempeli plastik-plastik besar untuk kita membuang sampah. Selanjutnya, sebagai orang baru di Hong Kong, dengan latar belakang yang berbeda, dengan banyak perbedaan, dengan bahasa yang mungkin belum kita pahami 100%, akan terbuka peluang untuk terjadi salah paham bersama majikan. Nah, salah paham ini pasti akan terjadi di awal-awal masuk ke rumah majikan, karena memang kita dari latar belakang yang berbeda, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya yang berbeda. Nah, kalau salah paham terjadi, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak anjurkan teman-teman yang ada salah paham tuh langsung melakukan break kontrak atau notice atau berhenti bekerja. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki terlebih dahulu. Caranya telepon dan minta bantuan agen untuk menengahi kesalahpahaman antara teman-teman bersama majikan. Nah, karena kan biasanya agen ya yang berkomunikasi dengan baik bersama majikan sebelum kita datang. Maka diharapkan agen juga bisa membantu membicarakan dengan baik kesalahpahaman yang terjadi. Selanjutnya, kalau tidak betah gimana? Ini termasuk salah satu trouble atau masalah paling besar yang dihadapi oleh teman-teman kita, khususnya yang baru-baru bekerja di luar negeri. Nggak betah, baru 3-4 bulan tuh udah nggak betah. Majikan saya cerewet, ngomongnya tuh suaranya kenceng kayak orang ngamuk. Nah, harap diingat, culture-nya orang Hong Kong atau budayanya orang Hong Kong itu memang karakternya ngomong dengan suara yang kenceng kayak orang ngamuk-ngamuk. Terkadang yang diomongin bukan marah-marah, tapi kedengeran di telinga kita, khususnya teman-teman yang berasal dari Pulau Jawa yang biasa lemah lembut, ngomong sopan santun dengan orang tua, ada tingkatan-tingkatan bahasa, tapi ketika menemukan majikan yang kesannya cerewet, itu akan sangat merasa tersiksa.
Nah, saya ingatkan bahwa memang karakter orang Hong Kong itu ngomongnya seperti itu. Jadi bukan berarti dia marah juga. Kalau nggak betah gimana? Saya himbau untuk bersabar lagi. Ingatkan lagi diri sendiri bahwa tujuan ke Hong Kong untuk apa? Untuk bekerja dengan baik, mendapatkan rezeki yang baik, bisa merubah kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Nah, apakah boleh langsung pulang? Sebaiknya menyelesaikan pekerjaannya dulu, menyelesaikan kontrak kerjanya sampai selesai dulu. Kenapa? Karena peraturan di imigrasi Hong Kong sampai hari ini untuk teman-teman yang tidak menyelesaikan kontrak kerjanya itu kecil kemungkinan dapat mendapatkan visa kerja baru. Nah, kecuali untuk kondisi-kondisi yang memang sudah berbahaya. Oke, kita lanjutkan. Jangan tanda tangan kertas kosong. Nah, ini banyak sekali nih. Atau tanda tangan kertas yang isinya kita tidak paham. Jadi, saya himbau, kalau ada tanda tangan diminta oleh majikan atau oleh pihak lain, harap pahami terlebih dahulu tanda surat yang akan ditandatangani tersebut. Kalau misalnya isi suratnya teman-teman tidak paham, maka boleh untuk menolak. Apalagi disodori kertas kosong. Aduh, itu langsung ditolak aja. Jangan mau langsung tanda tangan pada saat itu. Selanjutnya, kelola keuangan dengan baik. Teman-teman ingat, untuk pekerja rumah tangga di Hong Kong termasuk gaji yang cukup tinggi. Apalagi jika kita bandingkan dengan negara kita. Nah, kondisi tersebut menjadi target yang luar biasa tuh bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Makanya saya himbau untuk hati-hati dengan berbagai modus penipuan. Baik penipuan melalui media sosial, melalui telepon, ataupun melalui janji-janji sesama teman-teman nih. Janji investasi. Diajakin, ayo sini nabung, bunganya sekian setiap minggu. Nah, itu harap hati-hati. Atau kenalan-kenalan dengan sosok baru, sosok asing di media sosial, di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dengan tampilan yang rapi, ganteng, kinclong, terus ujung-ujungnya minta duit. Nah, itu kami himbau untuk lebih hati-hati. Termasuk mengirimkan data-data pribadi. Misal diminta foto KTP, foto paspor, itu jangan sekali-kali dilakukan. Apalagi sampai mengirimkan foto-foto pribadi. Karena cukup banyak laporan yang kami terima, teman-teman yang diperas oleh oknum, karena sudah terlanjur mengirimkan foto-foto pribadi. Teman-teman tahulah ya, foto-foto pribadi seperti apa yang saya maksud. Juga mengirimkan dokumen-dokumen penting. Kayak paspor, KTP, KK, itu termasuk dokumen-dokumen penting yang tidak boleh kita sebarkan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini di depan saya tampilkan nomor hotline KJRI Hong Kong yang bisa teman-teman hubungi jika memiliki pertanyaan atau permasalahan di tempat bekerja. Kedua nomor ini bisa dihubungi melalui WhatsApp. Ya, silakan dihubungi melalui WhatsApp jika memiliki pertanyaan ataupun permasalahan, ingin berkonsultasi atau ingin melaporkan sesuatu, silakan dihubungi kami melalui media WhatsApp pada dua nomor ini. Nah, KJRI Hong Kong juga bisa teman-teman jangkau melalui media sosial. Silakan di-follow media sosial KJRI Hong Kong di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Nah, di-searching aja KJRI Hong Kong, nanti akan keluar nanti. KJRI Hong Kong, silakan di-follow. Selain untuk menyampaikan pertanyaan, media sosial KJRI Hong Kong juga akan selalu mengupdate informasi-informasi terkini, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Hong Kong. Ataupun program-program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh KJRI Hong Kong sendiri. Baik, demikian dari saya. Saya serahkan kembali ke Bu Ayu.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu Rike atas paparannya yang sangat lengkap sekali. Teman-teman tadi sudah menyimak ya, dan nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan buka sesi tanya jawab di akhir sesi paparan. Sekarang disimpan dulu pertanyaannya, kita akan menyimak dulu materi selanjutnya oleh Pak Regi dari CIR. Selamat siang Pak Regi. Halo, selamat siang Ibu Ayu. Selamat siang Ibu Rike. Selamat siang teman-teman di konsulat. Silakan. Dan juga teman-teman semua. Ya. Saya bisa sharing screen ya. Sharing screen. Share screen. Sebentar ya, ini teknologi ini lagi dipelajarin. Jadi sekarang bisa lihat nggak screen saya? Bisa. Ini bisa udah dilihat ya? Masih belum. Bisa. Filenya belum tershare Pak. Oh, sebentar ya. Share screen. Share. Ini kayaknya Belum bisa ya Pak? sebentar ya, saya minta bantuan teman dulu. Bisa semenit aja ya. Baik. Sebentar. Teman-teman semuanya mungkin nanti yang mau ada pertanyaan untuk narasumber baik Bu Rike ataupun Pak Regi bisa dicatat dulu, lalu nanti kalau mau bertanya langsung dibuka mic-nya atau bisa ketik di kolom chat juga ya, nanti saya bacakan untuk Okay. So now if I need to share, I just click this one. Yes, but you would like to share off the screen. Kalau yang sekarang teman-teman menyimak dulu, dimatikan dulu mikrofonnya, kita sama-sama menyimak paparannya. Ya. Sudah terlihat, Pak? Halo, selamat pagi semua. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman dari KJRI yang selalu mengundang kami untuk membagikan informasi mengenai organisasi kami. Jadi nama organisasi kami biasanya dikenal dengan nama CIR, seperti ini, yang singkatannya adalah Center for Harmony and Enhancement of Ethnic Minority Resident, atau dalam bahasa Indonesianya itu disingkat dengan nama Pusat untuk Etnik Minoritas. Pak Regi, maaf, mungkin PPT-nya bisa di full screen saja Pak, biar Oke. besar. Ya. Jadi kami CIR itu ada di bawah satu organisasi yang lebih besar yang namanya Hong Kong Christian Service, dan pusat pelayanan yang paling unik ya dari organisasi ini adalah sangat inklusif, yaitu melayani orang-orang etnik minoritas, salah satu fokus pelayanannya, dan tujuannya atau misi utamanya itu yaitu menjadikan semua anggota masyarakat itu manusiawi dan adil. Dan dalam hal ini bahwa orang-orang yang tinggal di Hong Kong meskipun datang dari tempat lain merasa bahwa mereka pun bagian dari masyarakat Hong Kong atau bagian dari tempat ini. Karena itu selain daripada misinya saja, ada juga program-program yang dibuat khusus untuk membantu semua orang yang datang dari tempat yang berbeda untuk merasa menjadi bagian dari tempat ini, dalam hal ini Hong Kong ya. Dan Hong Kong Christian Service ini sejak dibangun dari tahun 1952, berarti 75 tahun yang lalu ini, sudah memfokuskan pelayanannya untuk orang-orang dari tempat-tempat yang berbeda, khususnya orang-orang yang termasuk dalam grup etnik minoritas ya. Sebelumnya
Dan untuk kami CIR, kami adalah satu pusat yang didanai oleh Departemen Dalam Negeri Hong Kong dan dibangun atau dimulai pada tahun 2009. Dan untuk membantu masyarakat dalam hal yang pertama, mengetahui dan mengakses layanan dan sumber daya publik yang penting. Contohnya itu banyak teman-teman, misalnya yang sudah datang dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga asing, kemudian menikah dengan orang-orang sini, atau misalnya orang-orang dari Nepal, dan juga orang-orang dari negara lain. Dan misalnya mereka salah satu kebutuhan utama ya bagi kita semua yang tinggal di Hong Kong itu kebutuhan akan tempat tinggal. Dan tentu ini untuk misalnya mendapatkan perumahan umum, itu bukan sesuatu yang mudah, misalnya kita harus menunggu 5 tahun. Dan kadang-kadang tuh mereka akan mencari kami, dan membantu mereka untuk menelpon, mengisi formulir, dan kemudian misalnya membantu memberikan layanan saat mereka diinterview ya atau diwawancarai untuk mendapatkan alokasi perumahan umum. Jadi itu. Atau misalnya contoh yang kedua, misalnya ada teman-teman yang baru datang ke Hong Kong, terus kemudian ada program dari kantor kami, misalnya program mengunjungi tempat-tempat seperti Tsim Sha Tsui, Wan Chai, atau bahkan misalnya seperti Kuntong sendiri. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kok hanya jalan-jalan di daerah sendiri, di daerah situ kan bisa dibuat sendiri ya. Tapi kalau kita mengikuti program-program seperti ini, itu bukan hanya untuk jalan-jalan dan berfoto ria ya, tapi mereka juga akan dibekali dengan pengetahuan bahwa di tempat-tempat seperti di Tsim Sha Tsui ya, di mana ada kantor-kantor yang bisa melayani tugas-tugas kebutuhan-kebutuhan kita. Misalnya ada Christian Action untuk kursus bahasa atau kursus merangkai bunga atau lain-lain, atau misalnya kantor kesejahteraan sosial di Wan Chai atau misalnya di Mongkok atau di Kuntong, supaya orang-orang kalau yang memiliki kebutuhan keuangan bisa pergi untuk mencari bantuan di sana. Atau juga misalnya klinik-klinik untuk orang-orang etnik minoritas ya yang bisa dibantu misalnya di daerah Tsim Sha Tsui. Jadi itu kenapa misalnya ada program-program seperti mengunjungi tempat-tempat seperti di Tsim Sha Tsui. Jadi itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga untuk mengetahui sumber daya dan akses-akses layanan yang penting yang berguna bagi setiap kita. Yang kedua itu meningkatkan kemahiran berbahasa Tionghoa, dalam hari ini Kantonis ya, bahasa Kantonis dan bahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman yang mungkin teman-teman baru pertama kali datang ke Hong Kong, dan salah satu tantangan untuk kita beradaptasi di Hong Kong itu adalah tantangan berbahasa. Dan yang paling tentu sesuatu yang baik dari orang-orang di Hong Kong yaitu bahwa mereka mengerti bahwa kita adalah orang yang baru pertama kali datang dan kita butuh waktu untuk adaptasi. Dan dalam usaha untuk beradaptasi di Hong Kong, kita juga bisa memanfaatkan berbagai kursus gratis yang disediakan oleh organisasi-organisasi yang ada di Hong Kong. Dan salah satu organisasi yang menyediakan kursus gratis itu juga dari kantor kami. Jadi nanti ada nomor teleponnya yang bisa dilihat. Kalau yang tertarik untuk belajar bahasa Kantonis dan juga bahasa Inggris, bisa daftar atau bisa telepon ke nomor telepon yang akan saya bagikan atau akan dilihat di layar. Dan teman-teman bisa kursus gratis ya. Tingkatan kursusnya itu mulai dari kursus dasar Kantonis sampai untuk yang sudah mahir atau sudah lancar berbahasa, untuk dua bahasanya ya. Dan sesudah itu ada sertifikat. Jadi mungkin bisa memanfaatkan waktu liburmu, khususnya hari Minggu, untuk ikut kursus-kursus ini. Kursus-kursus ini sedang berjalan dan umumnya karena ini pandemi, semua yang sedang berjalan ini dibuat lewat Zoom. Tetapi melihat situasi kita, pelan-pelan situasi pandemi yang sudah mulai berubah atau mungkin bisa dikontrol, maka mulai bulan September nanti saat ada kursus yang baru untuk bahasa Kantonis dan juga bahasa Inggris, semuanya akan dibuat lewat kursus tatap muka. Jadi saya mendorong dan menganjurkan teman-teman untuk memanfaatkan
fasilitas-fasilitas atau kursus-kursus program atau program-program gratis ini yang diberikan kepada kita supaya memperlancar proses adaptasi kita di Hong Kong. Karena kalau kita bisa berbahasa dengan baik atau bisa berkomunikasi, kita juga mulai merasa lebih tenang atau merasa nyaman di sini. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dan penyesuaian diri di Hong Kong. Salah satu fokus pelayanan kami itu untuk mereka juga yang sudah tinggal di sini, tapi yang berasal dari negara-negara seperti Pakistan, India, Filipina, Indonesia, Thailand, Vietnam, Nepal. Dan meskipun orang sudah lama tinggal di sini, kadang-kadang tantangan tinggal di satu daerah pun butuh waktu yang lama ya. Karena itu ada program-program yang didesain khusus untuk membantu kita semua. Dalam hal ini misalnya saya orang Indonesia dan punya anak di sini sedang belajar di SD misalnya, tapi karena bapak mamanya mungkin dari Indonesia dan kesulitan untuk bisa berbahasa Kantonis atau berbahasa Chinese, maka di sini di kantor kami ada program kelas sesudah sekolah. Nah, program kelas sesudah sekolah ini biasanya dibuat misalnya untuk anak-anak yang tidak berbahasa Kantonis dengan lancar atau Chinese dengan lancar untuk ikut atau datang ke sini dan belajar dengan dibimbing oleh guru atau tutornya sehingga mereka bisa pelan-pelan mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Lalu tujuan yang berikut juga mempromosikan penyertaan sosial dan pengintegrasian di Hong Kong ya. Tentu salah satu tantangannya itu misalnya kalau kita sudah tinggal di Hong Kong tuh, khususnya untuk teman-teman yang misalnya sudah punya KTP di Hong Kong dan tinggal di Hong Kong, mungkin tantangan juga untuk mencari pekerjaan ya. Dan kami di sini tentu bukan agen yang memberikan pekerjaan, tapi semua staf di sini, khususnya teman-teman yang berbahasa Indonesia, memiliki akses atau bukan memiliki akses atau dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang lapangan kerja. Bahkan kami pun misalnya didekati oleh teman-teman di sini, yang misalnya ada teman-teman yang di sini yang kerja di restoran, kemudian mereka tahu bahwa mereka sedang mencari orang untuk bekerja di tempat mereka. Mereka pun akan menanyakan kami, menghubungi kami dan katakan mungkin ada kenal teman-teman kita yang memenuhi syarat untuk bisa bekerja di tempat mereka. Dan kami membantu membagikan informasi ini kepada mereka. Atau misalnya waktu gelombang kelima kemarin itu cukup parah karena banyak teman-teman yang juga mungkin untuk sementara boleh bekerja tapi tidak dibayar atau berhenti bekerja. Dan kemudian waktu mereka menelpon kantor kami juga menghubungi teman-teman lain yang juga tahu informasi soal lowongan misalnya bekerja membantu membersihkan hotel. Jadi jeda waktu saat mereka diberhentikan atau kerja tanpa dibayar, mungkin kira-kira ada 2 bulan, ada beberapa di antara mereka itu yang kemudian bisa membantu atau bekerja di tempat lain untuk dalam jangka waktu tersebut dan membantu mereka dalam proses ini, proses perpindahan atau untuk tunggu untuk bisa bekerja kembali. Jadi itu kira-kira tujuan organisasi kami. Dan target layanan kami itu semua warga etnik minoritas yang tidak berbahasa Tionghoa atau Inggris di Hong Kong. Jadi mereka yang kesulitan berbahasa Chinese dan bahasa Inggris bisa menghubungi kami untuk membantu memberikan layanan penerjemahan ya. Atau semua penyedia layanan publik di Hong Kong yang membutuhkan dukungan penerjemahan. Misalnya kami sering pergi ke kantor Departemen Ketenagakerjaan ya atau Labor Relation Division untuk membantu memberikan penerjemahan dalam pertemuan konsiliasi. Jadi pertemuan konsiliasi itu satu pertemuan yang diadakan oleh Labor Department sebagai satu wadah untuk mendamaikan atau mencari solusi bagi mungkin konflik atau ketidaksepakatan atau kesalahpahaman antara majikan dan pekerja. Jadi Labor Department atau Departemen Ketenagakerjaan itu sering mengundang kami hampir setiap hari. Lalu juga ada NGO yang mengundang kami juga untuk memberikan penerjemahan. Jadi satu NGO yang mengundang kami hampir setiap hari untuk keluar dan membantu memberikan penerjemahan itu
itu namanya NGO Icon Medical Group, dan mereka adalah satu NGO di Hong Kong yang dipercaya pemerintah Hong Kong untuk memberikan pelatihan kepada untuk memberikan pelatihan kepada semua teman-teman pekerja migran yang melayani orang tua. Jadi misalnya kalau Anda kemudian ada teman-teman mungkin kemudian jaga nenek atau kakek, ada kemungkinan kita akan bertemu saat pelatihan tersebut, karena banyak majikan yang menganjurkan pembantunya untuk mempelajari cara memiliki skill untuk bagaimana melayani atau membantu kakek-kakek atau nenek-nenek. Jadi kami hampir setiap hari keluar kemana-mana, misalnya ke daerah Tuen Mun, ke daerah Wan Chai, Chai Wan, untuk membantu memberikan penerjemahan untuk pelatihan ini. Nah, ini satu pelayanan kami, itu namanya layanan penerjemahan dan alih bahasa, satu panggilan mudah. Dan itu satu panggilan mudah itu maksudnya sekali Anda telepon, ya teleponmu itu akan segera dijawab. Jadi misalnya untuk bahasa Indonesia, layanan penerjemahan lewat telepon tuh nomor teleponnya 37556811. Lalu untuk bahasa misalnya Tagalog 37556811. Jadi nomor telepon ini sangat berguna. Jadi kalau teman-teman memiliki pertanyaan, sebenarnya bahkan pertanyaan untuk apa saja bisa telepon kami. Contohnya, misalnya beberapa hari lalu saya terima telepon dari hotel, dari seorang teman yang mengatakan, Pak, ini tolong beritahu pihak hotel nih, saya nggak ada telepon nih. Saya nggak ada bolpen, gimana bisa pinjam bolpen dari mereka? Jadi kemudian saya harus beritahu, tanya apakah di mejanya ada informasi bagaimana menghubungi lobby dan lain-lain. Atau misalnya telepon dari hotel, mereka tanya ini, saya sudah masuk hotel dari jam 6 jam yang lalu, tapi yang dikasih hanya sayurnya aja, tapi tidak ada nasi dan tidak ada mie. Nih, tolong beritahu mereka. Jadi kemudian kami juga membantu memberikan informasi atau menghubungi pihak hotel. Atau misalnya ada teman-teman yang misalnya mereka pikir menelpon ini terus tanya nomor KJR-nya berapa. Jadi kami juga punya informasi umum seperti ini. Jadi kami juga bisa membantu teman-teman yang punya kebutuhan seperti itu. Nah, nomor telepon ini sangat gampang digunakan, ya. Sebenarnya kita bisa sekarang membuat test call, ya. Test call ini maksudnya supaya teman-teman tahu bahwa nomor telepon ini gampang dihubungi. Tapi karena sekarang untuk teman-teman kami untuk nomor telepon bahasa Indonesia tidak bisa dihubungi, tapi teman-teman Indonesia tidak ada sekarang, staf orang Indonesia tidak ada di kantor karena mereka harus keluar untuk memberikan layanan penerjemahan. Jadi saya akan menelpon telepon nomor Tagalog, dan Anda hanya tahu yang paling penting yaitu bahwa teman tahu bahwa nomor telepon ini mudah dihubungi, sehingga kalau ada apapun, kalau misalnya bingung tidak tahu siapa yang harus dihubungi, bisa menghubungi kami supaya kami bisa mencari, membantu, memberikan jalan keluar juga kira-kira sebisa kami atau sebatas kapasitas kami sebagai penerjemah, ya, atau orang-orang yang mencari, orang-orang yang tahu layanan publik umum. Ya, kita coba itu nomor teleponnya, ya. Nanti saya sekarang telepon ke nomor telepon Tagalog karena teman-teman yang berbahasa Indonesia ada di luar memberikan layanan di luar. Jadi kita menelpon nomor Tagalog supaya tahu bahwa layanan kami ini gampang digunakan. 37556855. Jadi ini nomor teleponnya, sekali ditekan. Sorry ya, permisi ini salah dihubungi, 37556855. Tawag ay ipinapasa na sa aming mga interpreters. Maghintay po lamang sandali. Your call will be connected to our interpreters shortly. Please hold.
Sebentar ya, kayaknya 37556822. Kita coba nomor telepon Nepal ya. Kayaknya teleponnya lagi sibuk. Your call will be connected to our interpreter shortly. Please hold. Thank you for calling Hong Kong Customer Service Geo Hotline. Hello, namaste. Hello Nisa, this is Reggie. I'm doing a test call just to show to the Indonesians through this briefing session that our teleservice is convenient and easy to do. Okay, all right. Okay, thank you. See you. Thank you. Jadi seperti itu ya, kalau sama juga kalau misalnya kita telepon ke hotline nomornya Indonesia juga sama aja, cepat dijawab dan juga akan tanya kira-kira siapa namamu, teleponnya dari daerah Hong Kong di mana, nomor teleponmu berapa, kemudian apa yang bisa kami bantu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini layanan penerjemahan lewat telepon untuk bahasa Indonesia. Kalau misalnya Anda menelpon nomor kami dan tanya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaanmu, atau misalnya ada yang Anda tidak mengerti tentang aturan pekerjaanmu, maka kami akan membantu menghubungi labor department juga. Dan kemudian dalam bahasa Inggris kami katakan bahwa ada teman yang ingin tahu kira-kira kalau dia berada dalam situasi seperti ini, jalan keluarnya apa gitu. Dan pihak labor akan menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai acuan utamanya untuk menjelaskan situasi yang Anda hadapi dan kira-kira dan memberikan solusi untuk situasi yang Anda hadapi. Lalu layanan kami itu 24 jam ya, tapi yang umumnya Senin sampai Minggu mulai 8 pagi sampai jam 10 malam. Sesudah jam 10 malam itu ada, tapi itu kecuali benar-benar mendesak ya. Tapi akan selalu ada orang yang akan menjawab telepon Anda. Dan kalau pada hari libur umum, seorang staf berbahasa Inggris akan menangani kebutuhan mendesak Anda dan kemudian dia akan memberikan informasi kepada kami dan kami akan menelpon balik untuk memberikan bantuan. Dan sejak akhir-akhir ini berbagai departemen di Hong Kong, misalnya departemen pajak, mereka itu sudah diwajibkan untuk menyediakan layanan berbahasa untuk orang lain atau layanan terjemahan untuk orang-orang yang tidak berbahasa Tionghoa, dalam hal ini Chinese, dan juga Inggris. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang ada urusan pajak ya, berdasarkan pengalaman, atau misalnya mereka sedang melamar untuk mendapatkan perumahan umum, maka departemen-departemen itu pun wajib menyediakan layanan penerjemahan. Jadi kalau misalnya mereka ke sana, teman-teman ke sana dan tidak mengerti, petugasnya sudah tahu bahwa misalnya kita hanya beritahu saya orang Indonesia, I'm from Indonesia, atau hanya tunjukkan bendera Indonesia, mereka sudah tahu bahwa ini orang ini atau teman ini membutuhkan layanan penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Dan mereka sudah tahu bagaimana menghubungi kami juga. Nah, ini adalah satu kartu yang menurut saya cukup berguna dan saya menganjurkan teman-teman untuk mungkin membuat foto. Sebentar saya gunakan layar yang lebih besar. Sorry. Jadi nanti juga detailnya akan ada kemudian. Jadi sebentar ya. Permisi. Jadi ini kartu ini dicetak dalam 8 bahasa dan ada juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Chinese-nya. Jadi kalau kartu ini ditunjukkan kepada petugas, dia sudah tahu bahwa Anda membutuhkan layanan penerjemahan. Jadi misalnya salah satu hal yang mungkin yang relevan dengan teman-teman itu misalnya kalau ada kesulitan dan mau konsultasi sama labor department, dan yang kantor yang biasa kita rujuk adalah kantor labor relation division. Jadi misalnya kalau saya tinggal di Mongkok, ada kantor pemerintahan yang cabang labor department yang ada di Mongkok. Nah, ke sana saat Anda menunjukkan kartu ini, pegawainya sudah tahu bahwa Anda membutuhkan layanan penerjemahan dan mereka akan menelpon kami. Atau bahkan tidak menunjukkan kartu ini pun, kalau Anda mengatakan saya dari Indonesia, karena mereka sudah biasa menggunakan layanan kami,
mereka akan menelpon kami untuk membantu menanyakan soal kebutuhan atau pertanyaan yang Anda sedang butuhkan. Lalu kami juga memberikan layanan penerjemahan atau secara lisan untuk dokumen tertulis ya, dan Anda bisa kirim pesannya itu ke nomor itu, nomor WhatsApp tersebut 56344587. Nah, akhir-akhir ini kami menerima pesan untuk teman-teman yang tidak mengerti pemberitahuan dalam bahasa Inggris dari hotel ya, misalnya mereka sedang di karantina. Itu tadi juga disinggung oleh Ibu Rike bahwa saat kita di karantina kita akan diberikan kertas yang mengharuskan kita membuat tes lagi pada hari ke-12, dan kertas itu dalam ukuran yang cukup kecil, jadi ada teman-teman yang tidak mengerti, kemudian mereka screenshot ya kertasnya dan mereka WhatsApp ke kami ke nomor ini, lalu kami akan menelpon dan mengatakan, Mbak, isi dokumen ini adalah seperti ini. Atau misalnya ada teman-teman yang ada janji temu di rumah sakit ya, dan mereka membutuhkan layanan penerjemahan karena misalnya ke sana mereka harus membutuhkan seorang penerjemah untuk menjelaskan kepada dokter situasi mereka. Nah, janji temu mereka atau slip appointment mereka tuh bisa difoto ke kami, lalu dikirim ke nomor ini, dan kami akan menghubungi pihak rumah sakit untuk memberitahukan mereka bahwa teman ini membutuhkan layanan penerjemahan. Atau misalnya ada informasi-informasi yang Anda tidak mengerti. Contohnya yang mungkin berhubungan dengan situasi teman-teman, mungkin majikan menganjurkan Anda tanda tangan satu dokumen, dan Anda tidak mengerti dalam bahasa Inggris, Anda bisa membuat screenshotnya, kemudian kirim ke ini nomor WhatsApp ini, dan kami akan menjelaskan kepada teman-teman apa isinya. Jadi kira-kira itu fungsi layanan WhatsApp dan penerjemahan tatap muka yang kami berikan. Atau misalnya kalau ada dokumen-dokumen yang Anda tidak mengerti, bisa datang ke kantor kami, dan di kantor kami akan membantu teman-teman untuk memberikan penjelasan apa isi dokumen tersebut. Ini umumnya berhubungan dengan teman-teman yang mungkin sedang melamar layanan, misalnya melamar untuk mendapatkan perumahan umum, atau melamar untuk mendapat bantuan keuangan dari sekolah, atau bantu keuangan keamanan sosial. Mereka biasanya datang ke kantor kami untuk membawa dokumen tersebut, kami membantu menjelaskannya, kemudian mereka mengisi formulir tersebut dan dikirim kepada penyedia layanan. Jadi ini nomor WhatsApp-nya ya, 56344587. Jadi menerjemahkan pemberitahuan atau dokumen singkat. Lalu ada satu layanan yang disebut layanan menjembatani. Ini kami sudah singgung, saya sudah singgung sebentar tadi. Misalnya kalau ada janji temu sama dokter, misalnya tanggal 10 ada janji temu sama dokter, terus Anda tahu bahwa Anda mungkin membutuhkan penerjemahan karena Anda tidak tahu, tidak lancar berbahasa Inggris. Nah, maka itu foto aja janji temunya dan kirim ke WhatsApp ke kami, ke nomor yang tadi, dan kami akan menghubungi pihak rumah sakit untuk mengatur menyediakan layanan penerjemah. Atau misalnya teman-teman yang biasa kami buat ya, untuk teman-teman yang ada appointment untuk wawancara untuk mendapatkan alokasi perumahan umum, mereka biasanya mengatakan bahwa biasa memberikan appointment mereka lewat WhatsApp kepada kami, kemudian kami menghubungi pihak perumahan umum, otoritas perumahan umum, untuk menyediakan layanan penerjemahan bagi mereka saat mereka ke sana untuk diwawancarai untuk mendapatkan alokasi penyediaan perumahan umum tersebut. Lalu ini untuk informasi yang mungkin juga penting ya, untuk yang berhubungan dengan informasi tentang misalnya penyediaan layanan bahasa atau kelas bahasa, bisa juga hubungi website tersebut. Atau juga ada website CHEER, Facebook CHEER, dan kami juga ada Facebook Bahasa Indonesia ya. Sorry, saya tadi
lupa masukkan juga dalam PowerPoint-nya. Nama Facebook Bahasa Indonesia kami itu namanya Ada Jalan. Jadi Ada Jalan tuh jadi teman-teman bisa tambahkan pertemanan ya, dan kalau ada apa-apa bisa hubungi lewat WhatsApp, atau misalnya tertarik untuk belajar bahasa bisa juga hubungi kami lewat Facebook misalnya ya, karena Facebook kan juga sesuatu yang sangat umum digunakan. Jadi ini Facebook kami. Jadi Facebook ini hanya untuk memberikan layanan-layanan informasi untuk teman-teman yang ada di Hong Kong. Jadi silahkan ditambahkan pertemanannya, nanti kalau ada kebutuhan bisa hubungi kami melalui jalur tersebut. Dan ini alamat kami di Kuntong, ya. Kami tinggal di Kuntong. Dan kalau ada teman-teman mau datang untuk daftar belajar bahasa, bisa juga datang langsung ke sini pada hari Minggu. Hari Minggu dibuka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Jadi bisa lihat aja, ikut itu exit A2 lewat itu titik-titik kuningnya terus ke kantor kami, atau juga exit B3 dan seperti itu sampai di kantor kami. Jadi terima kasih, kira-kira ini sharing atau informasi yang saya berikan kepada teman-teman hari ini. Semoga membantu dan juga semoga teman-teman pun termotivasi ya untuk belajar bahasa di tempat kami. Terima kasih Ibu Ayu. Baik, terima kasih banyak Pak Regi atas sharing informasinya. Teman-teman tadi sudah dicatat ya informasi yang disampaikan Pak Regi, nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi dan lain sebagainya. Baik, sekarang saya buka kesempatan tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya, baik kepada Ibu Rike terkait kontrak kerja ataupun kepada Pak Regi mengenai kursus-kursus atau pelatihan atau terkait penerjemahan tadi yang disampaikan. Silakan bisa langsung dibuka saja mic-nya atau bisa ditulis di kolom chat. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Jessica ya. Ya. Untuk kursus sendiri tadi ada disebutkan tentang kursus itu dikenai biaya atau free, gratis seperti itu. Baik. Mbak Jessica, kursus bahasa Inggrisnya atau bahasa Kantonisnya itu atau semua kursus yang dibuat di sini itu umumnya gratis. Jadi tidak dikenakan biaya. Ya. Terima kasih. Itu saja ya Mbak Jessica. Yang lainnya silakan. Oppo A53 mau bertanya? Atau Redmi, ini namanya nggak kelihatan soalnya. Mau bertanya apa saja silakan. Mengenai libur, misalkan kalau teman-teman ada yang kurang jelas, atau mengenai gaji, silakan. Atau sudah jelas semua? Baik, sambil menunggu teman-teman bertanya, silakan atau bisa ditulis di chat juga ya. Saya mau share juga informasi mengenai kelas-kelas ataupun kursus-kursus pelatihan lain yang juga banyak ditawarkan oleh organisasi. Sekaligus juga kita informasikan bahwa ada berbagai macam organisasi ataupun instansi di Hong Kong ini yang menyediakan layanan ataupun pelatihan yang teman-teman bisa manfaatkan. Jadi harap diingat bahwa teman-teman di sini itu tidak sendiri, ada KJRI, ada banyak sekali ormas, ada instansi seperti CHIR dan juga lain sebagainya yang siap untuk mendampingi teman-teman bekerja dengan lebih baik, dengan lancar di Hong Kong ini. Baik, saya share sebentar. Ini yang pertama, saya tadi mungkin sudah sempat disampaikan oleh Ibu Rike, alamat dan juga nomor
hotline KJRI Hong Kong. Ini gedungnya. Nah, tadi sudah di-share alamatnya. Ini adalah gedungnya. Kita ada 21 lantai di sudut memang tempatnya di Causeway Bay. Ini nomor hotline-nya. Tadi silakan dicatat seperti sudah disampaikan Bu Rika juga. Jadi saya cepat saja juga media sosial kita ya, silakan teman-teman untuk follow karena kita akan share informasi-informasi yang penting untuk teman-teman WNI di Hong Kong ini di media sosial KJRI Hong Kong. Baik, atau bisa di screenshot juga boleh sekarang. Ini gedungnya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah beberapa organisasi-organisasi di Hong Kong yang juga berguna untuk teman-teman menjadi tempat bertanya ataupun menyediakan kursus-kursus dan pelatihan juga yang teman-teman bisa ikuti. Silakan di screenshot juga, ada nomor kontaknya semua di sini atau dicatat dipakai pulpen dan kertas gitu ya. Ada pertama Help for Domestic Workers. Ini menyediakan layanan konsultasi dan juga pendampingan terkait hak dan kewajiban kerja, juga kalau teman-teman mau bertanya hal-hal lainnya terkait kontrak kerja selain ke KJRI juga boleh melalui Help. Kemudian ada Caritas, ini juga menyediakan kursus-kursus bahasa. Selain bahasa juga ada kursus memasak. Kemudian TCK Learning Center for Migrant Workers, ini juga banyak kelas-kelas juga. Kelas komputer, makeup, menjahit, kelas foto, akuntansi, dan lain sebagainya. Ada nomor teleponnya. Kemudian Cheers, tadi seperti yang disampaikan Pak Regi ya, sudah hafal teman-teman harusnya dengan nomor telepon dan juga FB-nya, namanya Ada Jalan. Selanjutnya, ini sudah di screenshot, silakan kalau mau di screenshot. Kemudian selanjutnya ada juga, nah ini hampir sama dengan Help tadi, ada layanan konsultasi juga terkait dan hak dan kewajiban, juga terkait isu-isu hukum di Hong Kong, khususnya yang terkait pekerja migran ya, itu ada Christian Action. Nah ini lalu khusus untuk pengelolaan keuangan. Nah teman-teman gimana nih, sudah dapat gaji di Hong Kong, gimana sebaiknya mengelolanya supaya sesuai dengan kebutuhannya ya, bagaimana mengatur pengeluaran dan pemasukan itu tidak besar pasak daripada tiang ya. Kemudian juga kalau mau memulai bisnis, memulai usaha nanti sekembalinya di Indonesia bisa dengan Enrich namanya. Juga banyak menyediakan kursus-kursus yang teman-teman bisa ikuti. Kemudian terkait kesehatan mental, ini banyak menyediakan edukasi untuk pengembangan diri dan juga konsultasi kesehatan mental. Bisa dengan Peduli Kasih Hong Kong namanya. Ada nomor kontaknya di situ. Kemudian ini khusus mengenai Pathfinders, adalah khusus mengenai layanan edukasi hak ibu dan anak. Ini apabila teman-teman mengalami krisis, misalkan ada terjadi kehamilan yang tidak diinginkan di Hong Kong, kehamilan yang tidak terencana di Hong Kong, dan kemudian terpaksa harus melahirkan anaknya di Hong Kong, teman-teman bisa berkonsultasi dengan Pathfinders karena Pathfinders banyak melakukan edukasi dan juga pemberdayaan untuk ibu migran dan anaknya. Kemudian ada juga untuk teman-teman mau ikut kelas renang, khusus untuk pekerja migran juga disediakan oleh Splash namanya. Silakan di screenshot juga nomor-nomor kontak ini, atau teman-teman nanti kalau sudah mungkin beberapa waktu di sini hari Minggunya suka jalan-jalan ke taman gitu ya, bisa ketemu sama teman-teman lain. Atau mungkin di Victoria Park itu juga banyak sekali ormas-ormas PMI, teman-teman PMI yang punya kegiatan-kegiatan seperti seni budaya ataupun bela diri, itu teman-teman bisa ikuti. Tinggal pilih saja mau minatnya yang di mana. Begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, dan tadi sebagian besar kelas-kelasnya gratis ya, jadi teman-teman tinggal bisa langsung tanya saja kontak masing-masing yang tadi di-share.
Oke, ada yang bertanya lagi mungkin atau sudah jelas semuanya? Ini ada yang bertanya di chat, untuk penerjemahan kalau periksa di klinik dikenakan biaya atau tidak? Oh, ini untuk penerjemahannya. Tadi seperti disampaikan Pak Regi, gratis ya Pak ya, tapi mungkin bisa disampaikan lagi Pak. Ya, jadi umumnya gratis untuk kliennya. Nanti yang membayar itu ya pihak rumah sakit yang mengundang. Nah, tapi juga makanya kami ada layanan menjembatani. Jadi kalau misalnya Mbak sakit harus ke rumah sakit, kirim aja lah janji temunya lewat WhatsApp. Nanti Mbak semua layanan untuk Mbak diberikan secara gratis. Nanti untuk urusan finansialnya itu nanti ada perorganisir yang yang dibuat dibuat oleh kedua belah pihak sih. Ya, jadi hari biasa apa ada les bahasa? Oh sorry Mbak, oke. Ya, hari biasa apa ada les bahasa? Kecil juga ini mungkin ya. Untuk sementara yang ada hari Senin sama hari Jumat, tapi itu untuk mereka yang sudah sangat maju ya dalam berbahasa Kantonis karena mereka belajar menulis, belajar membaca koran ya, dan itu juga gratis untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya yang ada waktu, yang tertarik bisa juga ikut gitu. Jadi nanti update-nya saya posting lagi di Ada Jalan ini Facebook kami yang namanya Ada Jalan. Ya, jadi teman-teman di follow ya Facebook dan di like Facebooknya Ada Jalan, juga Facebook KJRI juga. Oke, ya tadi sudah dijawab hari biasa apakah ada, kalau libur hari biasa apa bisa mengikuti kursus. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kami juga terbuka baik dari KJRI Hongkong maupun CHIR sendiri ya Pak. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, baik di media sosial ataupun lewat hotline tadi, kontak nomor WA, silakan disampaikan saja kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti. Baik, sebelum menutup mungkin ada pesan penutup dari Ibu Rike dan Pak Regi untuk teman-teman semua. Dipersilakan, mungkin dari Ibu Rike terlebih dulu. Silakan Bu. Closing statement ya Bu Ayu. Untuk teman-teman yang baru datang di Hong Kong, saya ucapkan selamat datang. Semoga bekerja di Hong Kong betah dan berkah. Kemudian untuk yang milik teman-teman itu, teman-teman tidak mendapatkan, teman-teman harus berani untuk menyampaikannya, berani untuk speak up. Di Hong Kong teman-teman tidak sendiri. Jika ada hal-hal yang terjadi dan butuh bantuan, ada kami di KJRI dan ada banyak sekali organisasi-organisasi masyarakat kita yang tentunya akan bersedia juga membantu teman-teman. Jadi harap disimpan seluruh nomor-nomor penting tadi yang sudah kami share, yang sewaktu-waktu bisa teman-teman hubungi melalui WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rike atas waktu dan kesediaan share informasinya yang sangat berharga sekali. Dipersilakan selanjutnya untuk Pak Regi, jika ada pesan penutup Pak untuk teman-teman. Masih mute Pak? Oh ya, kita punya ungkapan ya, malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, khususnya yang kita baru datang di Hong Kong. Orang-orang di Hong Kong pun tahu bahwa kita baru di Hong Kong dan kita butuh adaptasi. Jadi bertanya kepada teman-teman yang dipercayai, hubungi instansi-instansi atau organisasi-organisasi yang memberikan layanan-layanan kepada kita, karena ini sangat-sangat membantu kita dalam proses adaptasi kita dan juga bahkan urusan kita selama kita tinggal di Hong Kong. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak Regi dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaan untuk bergabung dari awal sampai akhir, menyampaikan pertanyaan dan menyimak
paparan dari para narasumber. Mudah-mudahan kita doakan bersama situasi di Hong Kong terkait pandemi COVID akan terus membaik, dan juga kita selalu berpesan untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bisa ketemu langsung di berbagai kegiatan yang KJRI selenggarakan yang teman-teman bisa ikuti. Informasinya juga sama, kita akan share juga di Facebook KJRI Hong Kong. Kalau teman-teman kalau kita ada kegiatan ataupun webinar maupun pelatihan atau kursus yang temu langsung juga kita akan share, dan kita welcome sekali teman-teman untuk ikut bergabung ya, dan kita bisa ketemu secara langsung ke depannya. Baik, demikianlah welcoming program pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Ibu Rita, Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman semua. Iya, sampai jumpa. Yuk, Makasih. bye-bye. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, makasih semuanya. Sama-sama ya. Ya.